لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى بدال كل سعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل شقاوة فقد فاز المتقون قال الله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat, khatib berwasiat kepada kita semua. Pertama, matikan diri kita sebelum mati, karena kita berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil yang dinilai oleh Allah hanya hati kita. Apa makna matikan hati jiwa kita sebelum mati? Tubuh ini dulu kosong, maka Allah hembuskan ruhnya dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memiliki sifat di dalam tubuh kita, sifat-sifat Allah. Allah maha melihat, Allah maha berkata-kata, Allah maha berkuasa. Matikan itu oleh kita tidak bisa kita matikan, karena itu adalah sifat Allah. Yang kita matikan adalah maknawiyahnya. Kita punya telinga, pendengaran kita yang harus kita matikan kepada pendengaran yang lain, konsentrasi hanya kepada Allah. Kita punya mata, matikan pandangan mata kita selain Allah. Di dalam jiwa kita punya keangkuhan, kesombongan, matikan itu. Matikan kesombongan kita, matikan keangkuhan kita, merasa diri paling hebat, paling kaya, paling gagah, paling pintar, matikan itu. Kita bersimpuh di hadapan Allah Rabbul Jalil, hanya qalbu kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ternyata qalbun itu hati ada 4 lapis. Lapisan luar namanya qalbun. Qalbun hati, qulub, yang sangat lentur, yang sangat elastis. Sesaat senang, sesaat tidak senang, sesaat rajin, sesaat malas, itu qalbu. Karena itulah kita diperintahkan oleh baginda Rasul ketika sholat akhir dengan mengucap doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya wahai Allah yang membulak-balikan hatiku ini, yang kau hembuskan ruhmu ke dalam qalbu ini, tetapkanlah di dalam agama. Lapisan kedua namanya fuad. Fuad, lapisan bagian dalam.
Dan lapisan bagian yang ketiga yang paling dalam lagi namanya lub. Banyak sekali Allah menyatakan di dalam Al-Quran liulil albab. Albab yakni lub, qalbu. Kalau kita bicara dari lubuk hati yang paling dalam, benar. Karena lubuk hati, lub itu lapisan ketiga. Dan lapisan keempat adalah sir. Disitulah Allah menghembuskan ruhnya kepada sir qalbu kita. Rawatlah ini hembusan Allah berupa ruh. Isilah ruh dengan berbagai macam ibadah, tapi jangan dikotori oleh perbuatan munafik. Munafik itu kan ucapannya dengan hatinya berbeda. Apakah ibadah sholat kita ini menjadi munafik atau tidak? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di mana hati kita? Apakah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ingat dunia yang lain? Maka rusaklah ibadah sholat kita. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, pikirannya kemana-mana, maka menjadi munafiklah kita. Lain yang diucapkan, lain di dalam qalb. Karena itu mendidik ruh yang Allah hembuskan ke dalam qalbu kita ini, lapisan yang paling dalam, sangatlah tidak mudah. Kenapa? Karena Allah menyertakan sebagai balancing ibadahnya namanya qarin. Qarin itu dari bangsa iblis, dari bangsa jin. Kenapa kita disuruh membaca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas di dalam surah An-Nas? Yang selalu waswis itu bukan dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari bayangan-bayangan ruh yang Allah berikan kepada kita. Dalam surah Asy-Syams dinyatakan fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Kita ini dilengkapi oleh fujur, selalu mendorong perbuatan-perbuatan negatif, dan takwa. Ketika kita sholat merasa diri kita paling baik, paling benar, paling takwa, rusaklah ibadah sholat kita. Ketika kita bersedekah, ketika kita berkorban, misalnya nanti saya yang paling besar, saya yang paling banyak, hancurlah nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sulit adalah ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ibadah mahdhah yang ibadah ghairi mahdhah. Karena ikhlas ini adalah bukan area manusia, area Allah. Malaikat pun tidak tahu hamba Allah ini ikhlas atau tidak dalam beribadah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media ikhlas itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah ayat 201 206. Wa minhum, di antara kalian, kata Allah, di antara mereka yang beriman kepada Allah umat Rasulullah, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini Allah ajarkan kepada kita melalui baginda Rasul. Yaqulu dengan fi'il mudhari, artinya harus sering dibaca ayat ini dalam rangkaian doa yang kita baca setiap sudah akhir doa ini. Karena yaqulu itu artinya terus menerus bacalah. Karena itu Allah bilang yaqulu, bacalah terus menerus. Itu makna fi'il mudhari. Apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang harus dibaca. Kata Rabb dalam ayat ini bukan makna yang esensinya, yang dasar adalah Rabb, pemelihara, pelindung, penjamin, itu Rabb. Ada doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang memelihara kita waktu kecil, ayah bunda kita. Kata Rabb di sini Allah yang menjamin kita, Allah yang merawat kita, Allah yang memelihara kita.
Lalu kata nak di situ kenapa? Kan bacanya sendiri. Nak itu termasuk di dalamnya muslimin dan muslimah, ayah, ibu, anak, cucu, handai tolan, semua terbawa. Dalam berdoa tidak boleh pelit. Ajaklah semua muslimin dan muslimah. Lalu apa yang diminta oleh kita? Fid dunya atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia apa? Hasanah. Dunia itu maknanya sebentar, dana adna sebentar. Jadi kita diajarkan Allah mintanya sebentar dan hanya sesaat, seakan-akan seperti kita merantau, sebentar lagi kita pulang, tidak lama-lama. Jadi kita tidak lama di dunia ini. Karena itu Allah berikan hasanah. Hasanah di dunia Allah berikan, tidak diminta pun sudah disiapkan, sudah diberikan oleh Allah. Hasanah ini cuma satu di dunia Allah berikan. Hasanah berbentuk nikmat Allah berikan cuma satu di dunia ini, yang 100-nya di surga Allah. Satu aja dibagi rame-rame untuk manusia, untuk hayawan, untuk alam, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk makhluk yang lain yang gaib, diberikan hasanah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka jelek kepada Allah, negatif thinking bahwa doa kita tidak dikabul. Tidak, semuanya dikabulkan doa hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak diminta pun Allah berikan, apalagi diminta. Hasanah. Hasanah dalam ayat ini terkait dengan rizki, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah sholat, pengen masuk surga, alangkah dangkalnya ibadah kita di mata Allah. Pengen masuk surga kita, subuhnya aja kesiangan terus, sudah sholat, sudah zikir aja malas-malas, pengen masuk surga. Nah, malulah sama Allah. Tingkatkan niat ibadahnya. Pokoknya saya ibadah kepada Allah, tidak berharap pahala, tidak berharap surga, terserah Allah. Sebab yang kita tuju nanti pulang kembali ke Allah itu ya Allah. Yang kita temui Allah. Karena ruh ini titipan dia, nanti diambil. Diambil kembali lagi ruhnya ini kepada induknya. Siapa induknya? Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali menghimpun lagi kepada induknya. Dibawa oleh Rasulullah ke hadapan Allah Rabbul Jalil. Ibadah jangan cari pahala, jangan cari surga. Apa yang kita cari? Ridho ilahi, ridho Allah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, panas. Tapi kenapa tidak mati? Karena ridho Allah. Maka api Raja Namrudnya menjadi nyaman, menjadi taman yang indah. Mau masuk neraka, masuk surga tapi panas karena nggak dapat ridho Allah. Masuk neraka tapi nyaman karena diridhoi oleh Allah. Jadi karena itu kita ibadah jangan cari pahala, jangan cari surga. Yang kita cari, ketemu enggak saya nanti dengan Allah? Ruh kita ini yang dititipkan Allah kepada kita balik lagi enggak ke induknya atau tidak? Tingkatkan kualitas ibadah, nilai akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada apa-apanya kita. Kita bisa bicara, bergerak, mau ibadah rajin bangun malam, bukan kemauan kita. Ruh kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu hasanah di sini terkait dengan nikmat Allah diberikan, sudah diberikan habis. Berupa nikmat yang diberikan habis, apa rezeki yang diberikan habis. Coba lihat di rumah kita, di mana saja pasti ada itu cicak di dinding. Kenapa dia hidup? Ngojek juga enggak, dagang juga enggak, tapi dia hidup. Karena ada hasanah Allah, ada hasanah Allah, ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ragu dengan jaminan Allah? Itu satu. Nikmat yang diberikan habis. Kenapa hayawan, kambing, kerbau cuma makan rumput, badannya jadi sehat? Ada hasanah Allah. Nikmat yang dibagi-bagi rame-rame tadi, itu hasanah, itu nikmat bukan untuk kita saja.
untuk hayawan, untuk alam semesta itu ada hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasanah terkait dengan rizki yang dijamin. Sampean bisa lari, bisa berjalan, bisa sujud, bisa berdiri, baca ayat lama-lama, ada jaminan Allah. Tenaga ini kuat karena ada jaminan Allah. Ilmu yang nempel dalam diri kita, hafal surah Yasin, hafal surah Tabarok, hafal Al-Muluk, Tabarok, hafal surah-surah yang lainnya, bukan karena kepandaian kita sendiri. Itu bukti hasanah berbentuk jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Why not? Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Semuanya sudah diberikan hasanah. Lalu hasanah terkait dengan rizki yang sudah dimiliki. Ada rumah, ada kendaraan, ada cucu, ada anak, ada istri, ada suami. Itu bukti realita hasanah yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang keempat, bentuk hasanah di dunia berupa apa? Nyaman, damai. Ukuran nyaman damai ini, kalbu ini, ruh yang nempel di dalam sir kalbu yang paling dalam ini harus konsen, ada salawat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi, cukup Rabbi, Tuhanku saja. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada selain Allah di dalam jiwaku ini, di dalam qalbuku ini. Ikhlas, karena ini ruh nanti yang bakal balik kembali lagi ke induknya. Apa yang dibawa? Tidak ada kecuali amal. Lalu amal juga akan hilang kalau penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Nanti ada sinar di alam akhirat itu yang paling terang benderang. Maka ketika Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikatku, coba periksa itu, ada cahaya seperti apa. Ternyata itu cahaya-cahaya amalia umat Rasulullah yang hilang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya hilang, puasanya hilang. Kita nanti mencari mana puasaku, mana pahala ibadahku, mana pahala tahajudku. Hilang karena dimakan oleh ketika di dunia tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu latihan agar ikhlas qalbu kita. Itu hasanah di dunia. Hasanah di dunia termasuk rezeki yang dibagi habis, rezeki yang dijamin, rezeki yang dimiliki, yang sudah dari hasil usaha kita. Itu semuanya berbentuk hasanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di akhirat mana? Hasanah di akhirat mutlak. Kita tidak sholat lagi. Yang dibawa ke akhirat hasanahnya hanya ruh. Pertama, terbebas dari proses barzakh kubur, hasanah. Ada seorang hamba Allah dalam kehidupan di dunianya, dia mengisi rohaninya dengan ayat-ayat lantunan, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sampai dia hafal Al-Muluk, hafal surah Yasin dan surah-surah yang lainnya. Ketika malaikat mungkar nakir mau memproses dia di dalam kubur, dijaga oleh dua orang pemuda yang gagah perkasa, melarangnya kepada malaikat mungkar nakir untuk menanyakan kepada si fulan, tidak boleh diganggu Tuhan kami. Malaikat mungkar nakir bertanya, siapa Anda? Yang satu mengatakan, aku adalah jelmaan dari surah Al-Muluk yang dihafal oleh si fulan susah payah ketika hidup di dunia dengan ikhlas. Yang satunya lagi, lalu siapa Anda? Saya adalah surah Yasin
yang dihafal oleh si fulan dengan ikhlas, setiap saat dia baca ikhlas hanya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh istrinya, bukan karena ingin dipuji oleh tetangganya, bukan karena ingin dipuji oleh cucu dan menantunya, tapi dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat munkar nakir lapor kepada Allah, ya Rabb, kaif hada, bagaimana ini? Kata Allah, abaikan dia, tidak usah diproses, itu hambaku yang memang ikhlas melaksanakan ibadah kepada ketika tilawati Quran. Yang kedua, kita nanti melewati Shiratal Mustaqim, jembatan yang cukup puluhan ribu tahun akan ditempuh oleh kita semua. Dalam surah Al-Mulk dijelaskan, afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Jadi ternyata ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, ada yang kepalanya di bawah. Dalam ayat lain, wa minhum may yamshi 'alal arba, merangkak dengan 4 kakinya. Tangannya menjadi kaki, kakinya sudah menjadi kaki, merangkak dia. Kalau bahasa daerah, merandang. Melewati Shiratal Mustaqim dengan perlahan. Apa yang terjadi? Ada yang melewati Shiratal Mustaqim kal barqil khat, seperti sambaran kilat cepat. Itu berarti kita mendapatkan hasanah di akhirat. Lepas berarti kita mendapatkan apa? Syafaatul uzma, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, hasanah di akhirat itu waqina adzabannar, kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan Allah ke dalam surganya karena ridhonya, bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga belum tentu dengan ibadah kita, tapi dengan ridho Allah. Dengan ridho Allah. Dalam ayat selanjutnya 201 dijelaskan, ulaika lahum nasib. Mereka nanti, kita semua ini nasib, akan mendapatkan bagian masing-masing. Nasib itu bagian, masing-masing kebagian amal hasanah di akhirat terkait dengan mimma kasabu. Maka sabu, apa yang apa, kasab, apa yang dikasabkannya. Kasab itu gawe, tergantung kasab kita di dunia. Amal ibadahnya tergantung itu ikhlas kepada Allah atau tidak. Kalau kita bicara, kalau tidak ikhlas karena Allah, hilang semuanya pahalanya. Ngaji Quran pertama baru biasa pelan-pelan, begitu ada menantunya, ada mertuanya, ada temannya, dia bagus-bagusin, berarti tidak ikhlas, bukan karena Allah, jadi karena manusia. Itu akan hilang. Maka sabu, apa yang dikasabkan oleh kita di dunia. Wallahu sari'ul hisab, Allah sangat cepat membalasnya.